pada kesempatan ini saya juga didampingi oleh tamu spesial yang sudah hadir di studio. Tema kita yakni menata Takalar 5 tahun ke depan. Berbicara tentang satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi agromaritim yang besar. Tentu saja jika berbicara tentang agromaritim, potensi yang ada di kabupaten ini cukup besar dalam sektor perikanannya, kelautannya, pesisirnya maupun pertaniannya. Nah, bagaimana memanfaatkan potensi yang ada ini sehingga bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat? Langsung saja akan saya bertanya langsung dengan orang nomor 1 di Kabupaten Takalar. Ada Bupati Takalar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Firdaus Daengmanye MM. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Sehat. Ini nama bekennya di Takalar Bupati Takalar Daengmanye. Ya, jadi selanjutnya izin saya sapa Daengmanye juga. Ya betul. Jadi orang lebih mengenal saya Daengmanye. Iya. Ya daripada nama saya Muhammad Firdaus. Kalau saya di Jakarta Muhammad Firdaus, tapi kalau di Takalar Daengmanye. Iya, karena ini juga nama yang banyak dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Takalar. Jadi sapanya yang lebih akrab, lebih melokal, dan lebih dekat ke masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Bupati. Ya, terima kasih. Di kesempatan ini kita akan menggali lebih dalam mengenai 100 hari kerja Bapak di kesempatan menjadi orang nomor 1 setelah dilantik pada 20 Februari 2025 kemarin, dan juga mengetahui sejauh mana visi yang akan diemban Bapak dan dijalankan untuk mewujudkan Kabupaten Takalar selama 5 tahun. Ya, mungkin pertanyaan pertama saya terkait dengan 100 hari kerja. Ini memang belum cukup 100 hari, tapi ada program yang sudah dijalankan Bapak untuk bisa menyentuh masyarakat Takalar agar bisa memaksimalkan potensi yang ada, baik SDA-nya ataupun SDM-nya. Itu apa saja Pak langkah strategis yang Bapak pilih di 100 hari pertama? Jadi ketika berbicara 100 hari pertama, ini adalah bagian dari 5 tahun. Ya, sehingga mungkin perlu saya sampaikan di awal bahwa visi kami selama 5 tahun ini adalah Takalar maju, berdaya saing melalui ekonomi digital. Ya, jadi ada 3 kata yang kunci: maju, berdaya saing, dan digital. Nah, kemudian bagaimana melakukan program-program untuk 100 hari pertama ini. Jadi tentunya tidak lepas dari visi kami tersebut. Nah, ada 7 program unggulan dalam visi 5 tahun ke depan ini yang kami menjadi prioritaskan atau kita unggulkan. Yang pertama itu adalah Takalar unggul digital. Ya. Yang kedua adalah Takalar unggul dalam pertumbuhan PAD, pendapatan asli daerah. Yang ketiga adalah Takalar unggul dalam pengelolaan budidaya dan sumber daya laut. Ya. Terus yang keempat adalah Takalar unggul dalam produksi hasil pertanian. Terus yang kelima adalah Takalar unggul terhadap BUMDes, koperasi, dan lain sebagainya. Yang kelima. Yang keenam adalah Takalar unggul terhadap layanan publik. Dan yang ketujuh adalah Takalar bisa. Bisa itu singkatan, bersih, indah, sehat, dan nyaman. Nah, program-program unggulan ini khususnya untuk 100 hari pertama, tentunya kami bagaimana menyentuh masyarakat, memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ada hasil yang kami tunjukkan kepada masyarakat. Baru-baru ini misalnya dalam pertanian, ya kan ada Takalar unggul dalam pertanian. Ya, bagaimana transformasi pertanian ini dari yang tradisional menjadi pertanian yang modern yang memberikan hasil yang lebih banyak. Kami memperkenalkan bagaimana menyemprot hama itu tidak lagi menggunakan yang biasa, pakai pompa di belakang. Ya, sudah menggunakan drone. Jadi kita ada namanya drone spray, kemudian dia menyemprot hama dari drone sehingga petani kita itu tidak lagi turun ke sawah, tapi cukup di pinggir sawah, kemudian menerbangkan drone sehingga hasilnya itu lebih banyak, lebih cepat, dan kosnya lebih efisien. Ini hanya salah satu contoh, karena pertanian itu kan luas sebenarnya, mulai dari airnya, terus bagaimana menanamnya, bagaimana bibitnya, ya, terus bagaimana menyiram hamanya, terus bagaimana harvesting atau memanennya, kemudian setelah dipanen terus kemanakan, ya, kemudian rice mills atau penggilingan padinya seperti apa. Ini kan sebuah ekosistem. Itu contoh di bidang pertanian. Tapi karena ini 100 hari, ya sudah kita pertunjukkan kepada mereka, inilah teknologi pertanian yang harus kita manfaatkan ke depan, sehingga pertanian itu lebih baik,
lebih maju dan hasilnya lebih banyak. Itu satu contoh. Yang kedua terkait dengan unggul digital. Kemarin 2 hari yang lalu di Pulau Tanah Keke dari 6 pulau, 3 pulau yang sudah bisa mengakses digital dan masyarakat bisa memanfaatkan itu. Bayangkan yang sebelumnya tidak bisa cetak KTP di pulau, sekarang sudah bisa. Tinggal kita datang, oh KTP saya expired atau hilang misalnya, kemudian mereka datang daftar entry ya untuk registrasi, dipoto sama persis yang ada di darat dan langsung dicetak. Setelah dikasih belangko dicetak, selesai. Itu kan sesuatu yang dirasakan dampak langsung kepada masyarakat. Apalagi kalau berbicara internet, luar biasa. Di sekolah-sekolah juga sekarang sudah ada 9 sekolah yang kami piloting untuk menjadi sekolah digital. Jadi ada aplikasi kerjasama dengan Telkomsel untuk membuat sekolah itu memanfaatkan digitalisasi dalam aktivitas setiap hari mereka. Ada komunikasi dengan guru, ada komunikasi dengan orang tua murid, sehingga guru bisa memberitahu orang tuanya bahwa anak-anak nggak masuk hari ini. Kenapa? Atau dia badannya kok kelihatan lemes, kenapa? Itu bisa ada aplikasi itu. Apalagi mengelola administrasi sekolah, mulai dari nilai, ujiannya, dan segala macam bisa. Sehingga ini akan memudahkan sekolah untuk lebih baik, lebih maju, dan bisa kompetitif. Itu di bidang pertanian, ada pendidikan tadi, digitalisasi di bidang pendidikan, ya. Dan banyak hal lain lagi yang kami lakukan. Kami dilantik tadi disampaikan tanggal 20 Februari ya. Alhamdulillah sudah satu bulan setengah. Kami juga mengumpulkan para petani kami, sehingga ada temu tani atau temu tani akbar Setakalar untuk memberikan pemahaman, sehingga semua aspek kami sentuh.